dia Kalina. Okay, we start the material. We must pray for this. Okay, jadi ajuan leader of class dulu. Ketua kelasnya siapa? Gibran. Oke, Gibran bisa memimpin dua dulu ya. Let's sing together with national song bagi Munadri. Let's stand up ya. Oke, mari kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Oke, silakan berdiri. Sebelumnya apa yang sudah dipelajari? Matematika. Tadi pertama belajar tentang apa? Bangun, Pak. Oke, baik. Oke, untuk kelompok D, we learn about metamorphosis. Kita hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis. Sebelumnya ada yang sudah tahu metamorfosis? Belum. Semisal ada hewan mempunyai anak, kira-kira anaknya itu pasti sama atau pasti sama bentuknya atau beda? Kecilnya beda, tapi masih seperti induknya kan? Kalau lihat dari pernyataan itu tidak bisa dibenarkan kalau kalau anaknya itu semua hewan itu lahir pasti sama dengan induknya. Ada beberapa hewan itu yang memiliki perubahan. Jadi kalian tahu kupu-kupu atau tidak? Tahu. Kupu-kupu dulunya itu berbentuk apa? Atau kupu-kupu kecil atau gimana? Telur. Oke, mengeluarkan larva. Dari larva terus akhirnya jadi kupu-kupu. Oke, next ya. Oke, metamorphosis is biological development developmental process in animal that involve change in physical appearance or structure after birth or hatching. Jadi metamorphosis itu suatu proses biologi yang memperlihatkan perubahan dari sebuah hewan, baik dari fisiknya maupun strukturnya. Jadi tadi kan dari larva ke kupu-kupu, kan dari hewan yang awalnya melata menjadi bisa terbang. Tujuannya apa? Tujuannya metamorfosis itu untuk apa? Tujuan metamorfosis itu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan untuk berkembang biak. Jadi dia bisa beradaptasi dari lingkungan alamnya. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya ada metamorfosis
Yang sempurna itu yang completed, yang tidak sempurna itu yang incomplete. Oke, metamorphosis is step of development towards adulthood and experience change in from appearance behavioral animal that experience perfect metamorphosis will gradually go through first stage of development. Jadi metamorphosis itu ada empat tahapannya, ada empat perubahan intinya. Oke, bisa next ya. Oke, untuk kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna karena memiliki empat perubahan. Yang pertama apa? Telur, egg, terus yang kedua terus pupa atau kepompong. Ya, nanti dijelaskan lagi. Selanjutnya fase dewasa. Dari versi dewasa yang kupu-kupu itu yang pertama itu fase telur. In this phase, the eggs produced by the female come from the result of mating with an adult male. Jadi bisa dijelaskan bahwa fase telur itu diproduksi melalui hewan betina dari hasil perkembangbiakan dengan hewan jantan dewasa. Fase telur sendiri itu hanya bisa dikeluarkan oleh yang melalui fase dewasa saja. Jadi yang masih larva itu belum bisa melakukan reproduksi. Next, selanjutnya fase larva. This larva phase is the phase where the young animal start to actively look for food. In this phase, the animal cannot reproduce with its own kind. Jadi fase larva itu adalah fase di mana kehidupannya itu hanya makan saja. Jadi fase larva ini kenapa makan saja? Karena itu untuk mempersiapkan ke fase berikutnya, yaitu fase apa? Pupa atau kepompong. Pada fase ini hewan itu masih belum bisa berkembang biak. Jadi tugasnya ya makan. Oke. Ada juga fakta unik mengenai larva ini. Larva ini bahkan bisa makan 10 kali dari bentuk aslinya. Oke, next. Tadi fase apa? Oke, selanjutnya fase pupa atau kokon. Fase kepompong. The pupa phase can be said to be a transition from the larva form to larger animal form. The pupa has an outer frame that can protect it, and outer frame is called kokon. Jadi nama kokon ini diambil dari kata kulitnya ini, kulit pelindung dari larvanya ini. Jadi ini dinamakan kokon. Jadi untuk prosesnya itu larva itu mengeluarkan seperti kayak lendirnya gitu. Jadi lendirnya itu nanti memenuhi tubuhnya untuk melindungi tubuhnya itu. Kan tubuhnya itu kan berkuasa tidak melakukan apa-apa. Yaitu fase disebut kepompong atau pupa. Di sini yaitu larva tidak makan dan tidak minum, dan juga di sini berpuasa. Makanya kan kalau ada orang yang ingin belajar ilmu itu kan makanya
Jadi pada fase dewasa ini larva yang tadinya berada di kepompong ini keluar dari sarangnya dan menjadi wujud yang lebih sempurna dari wujud yang awalnya ada makan, yang makannya daun, itu berubah menjadi hewan yang bisa terbang dan kuku makannya kan di sini kupu-kupu itu hanya untuk tugas akhir kupu-kupu itu hanya untuk melakukan perkembangbiakan. Jadi kupu-kupu ini kan drawing. Jadi maksudnya pasangan. Oh gitu ya. Oke, next. Selanjutnya metamorphosis incomplete. Jadi metamorphosis tidak sempurna. Incomplete metamorphosis is the process of animal development in which the body shape does not undergo significant change from the egg stage to the adult stage, only going through three phases: egg, nymph, and adult. Pada fase metamorfosis tidak sempurna itu memiliki bodi yang hampir sama dengan induknya. Kan tadi disebutkan kan tadi kan yang sempurna kan tadi beda dari fisiknya, dari bentuknya, dari kehidupannya kan beda. Dan ini memiliki sifat yang hampir sama. Namun ada beberapa bagian yang belum memiliki yang belum ada ketika dewasa. Untuk di sini fasenya terbagi menjadi tiga saja. Di sini tidak ada fase larva maupun fase kepompong. Jadi fase pertama yaitu egg yang tadi dan ditambah ini fase nympha. What is nympha? Nympha itu adalah versi kecilnya dari bentuk dewasa. Cuman belum memiliki kelebihan seperti dewasa itu. Kayak bayi tadi Pak. Kalau bayi kan sudah memiliki dua tangan, dua kaki, memiliki mata, memiliki mulut, sama seperti ya. Berbeda dengan fase nympha. Misal hewan yang metamorfosis tidak sempurna itu seperti laba-laba, belalang. Belalang itu ketika lahir itu tidak memiliki sayap, dan tidak memiliki alat kegiatan yang sempurna. Jadi belalang ini ini itu dinamakan fase nympha. Kalau manusia, nah selanjutnya kok kan itu kan versi kecilnya, kan harusnya anak kecil juga bisa dipanggil apa namanya nympha gitu kan. Terus anak manusia juga bisa. Berbeda ya di sini ya. Jadi kayak seperti hewan-hewan anak kucing, anak orang, anak bebek gitu. Itu bukan dinamakan metamorfosis, tapi dinamakan hewan ametamorfosis. Ametamorfosis. Bedanya nympha ini tidak memiliki tubuh itu tambahan. Misal kamu punya sayap, terus kamu punya anak
Letter kamu kan kelas 5. Letter you become 5 grade. Letter you know by step. Oke. Fase kedua itu tahap kata dulu. Jadi terus dari turun kata itu menetas jadi ludu. Nah, seperti ini. Ludu. Nah, ludu ini mempunyai perbedaan dengan kata. Apa aja perbedaannya sama kata? Ada kakinya, terus ekor, terus napasnya. Terlalu aja. Terus hidupnya di mana? Air. Bisa hidup di darat ya? Oke, langsung saja dengan anak-anak ya. Oke, ludu sendiri ini makannya alga dan serangga kecil. Alga. Mana ini? Ya. Selanjutnya tahap kata tadpole. Nah, ini ada kakinya. Oke, tahap kata. Jadi setelah dari fase ludu tadi itu baru selanjutnya fase ketiga yaitu fase kata tadpole. Jadi punya ini namanya kaki. Satu pasang. Ya, satu pasang. Nah, selanjutnya ini juga masih fase tadpole, cuman sudah tumbuh tangan di ininya. Ya kan ini dari akibat dari proses terdahulu. Nah, sebelumnya kan ada ya nanti memendek sendiri. Nah, akhirnya bentuknya katanya beradaptasi di udara dan bentuknya hilang sendiri. Ekor. Oke, selesai. Oke, selanjutnya Bapak ada permainan. Permainan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, nanti kalian semua bernyanyi kan I have stick. So after that you can oper sana sini sambil menyanyikan sebuah lagu. Oke, lagu apa? Ngan aja ya. Oke ya. Kakak tua. Burung kakak tua. Oke. 3, 2, 1. Burung kakak tua. Hingga di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal. Pilih nomor mana? Apa? Anda yakin memilih nilai nomor 4? Yes. Oke. Survei membuktikan. Oke. Apa? C. Mengapa coba dibilang rela komposisi tidak sempurna? Karena tidak sempurna yang karena ada fase yang karena tidak karena melewati fase
satu oke, saya membagi menjadi itu kelompok ya. Oke, this is for group 1, this is for group 2. Ya. Pak, sulit Pak. Easy. Presentation about your answer. Okay, from group 1, group 1 can present the answer. Okay, next. Jangan rebutan ya, nanti. For picture work, ini bukan nanti ya, ini termasuk ini bukan metamorfosis, ini kan penjelasannya kan metamorfosis tidak sempurna ya. Ini penjelasannya jadi salah. Oke, next. Belalang. Oke, belalang itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak, karena belalang langsung melalui proses limfa. Kecoa juga tidak sempurna. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, saya for group 2. Give applause to group 2. Oke, Dato, kan nggak tired kan sudah lelah. Ya, sudah. Oke, kita breaking terlebih dahulu. Kita tebak-tebakan gambar ya guys. Oke, yang berhasil. Yang benar. Fokus sudah. Oke, gambar apa? Gajah. Sapi. Kucing. Gajah. Kambing.
biasanya yang darah itu Nyamuk. mosquito. Oke, selanjutnya ada metamorfosis apa lagi? Tidak. Apa aja maksudnya? Ada berapa? Masanya? Tiga aja. Ingredient example. Cockroach. So, belarang. Terus, oke, belarang. Terus, cak. Cabung. Oke, dragonfly. Oke, good. Oke, sudah paham semuanya ya. Oke, setelah kita mempelajari metamorfosis tadi, kira-kira pesan apa yang bisa diambil? Kehidupan itu bagaimana? Oke, tadi kita menyimak sebuah perjalanan hidup dari hewan itu bisa jadikan pelajaran atau pelajaran hidup bagi kita bahwa kita itu harus kalau kita ingin menjadi lebih baik harusnya kita menjadi lebih baik karena kita ada pengorbanan gitu. Seperti yang dilakukan kayak Popong tadi, tidak puasa, tidak makan, tidak minum. Ya kalau kita bagaimana? Kita harus belajar yang tekun, terus berdoa kepada dan sering-sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, di lagi Pak. Oke, next time kita akan belajar mengenai daur hidup sebuah tumbuhan. Tadi kan daur hidup bebas, ini daur hidup. Tadi kan daur hidup bebas, kita besok daur hidup tumbuhan. Don't forget to study at home. Okay? Before we finish the class,